أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi melalui media wa ta'ala, hadir di majelis ilmu yang Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Ketika kita hadir di majelis ilmu, maka iman kita akan bertambah. Ketika kita hadir di majelis ilmu, maka kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keramaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya di dalam kesendirian atau kesunyian. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bermuzakarah tentang adab-adab Islami. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan. Keteladanan, contoh yang terbaik. Ada qudwah hasanah. Yang seyogianya bagi kita yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus selalu menjadikan sunnah Nabi adalah landasan dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam agama kita tidak boleh terlepas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah di dalam Al-Qur'an. Ketika kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala tanpa dilengkapi pemahaman kita terhadap sunnah
terhadap perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pemahaman kita akan ngawur. Karena Al-Quran bersifat mujmal, umum. Ada perintah-perintah yang sifatnya umum. Namun kalau kita memahaminya secara letterlux, apa adanya ayat, kita tidak akan menemukan rincian dari perintah itu. Contoh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam Al-Qur'an itu aqimus shalah, dirikan salat. Namun tata cara bagaimana memulai salat, gerakan salat, tartib salat, itu tidak secara rinci dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka disinilah perlunya kita merujuk kepada dalil-dalil yang bersumber dari hadis, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga berkaitan dengan adab-adab, akhlak, ya, yang sehari-hari sering kita bersentuhan dengan yang namanya adab, yang namanya aktivitas, baik aktivitas sosial ataupun aktivitas ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh bukan hanya dalam perkara ibadah, namun juga Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita jadikan contoh teladan dalam urusan sosial, dalam urusan muamalah, dalam urusan interaksi dengan sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih luas lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana bersikap, berinteraksi dengan makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka disinilah pentingnya kita belajar sunnah dalam adab-adab keseharian yang harus menjadi perhiasan diri kita, atau keindahan yang melekat pada kepribadian kita, atau syakhsiyah, syakhsiyah Islamiyah, adab-adab Islam. Bagaimana kalau kita membaca sirah, membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW, ya, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, terutama bagaimana Rasulullah SAW memulai aktivitasnya di pagi hari sampai dengan menutup aktivitasnya di malam hari. Itu tidak lepas dari contoh-contoh yang luar biasa, contoh-contoh terbaik. Namun sebaliknya, kita lebih bangga mengambil contoh dari sosok-sosok yang belum terjamin, seperti figur Rasulullah SAW yang sudah terjamin, seorang hamba pilihan Allah, dekat dengan Allah, ya, surganya sudah dijamin, dosanya dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni baik sebelum dan sesudahnya. Kita tidak mengambil contoh dari beliau, padahal ayat sudah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Nabi SAW juga berfirman, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu menandakan dia cinta kepadaku. Artinya apa? Kalau kita cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Rasul, maka apa-apa yang Rasulullah lakukan, kita harus lakukan. Hatta itu perkara yang menurut hawa nafsu kita, enggak ada harganya, enggak ada nilainya. Tetapi kalau kita benar-benar mahabbah kepada Nabi SAW, yang kecil saja kita contoh, apalagi yang besar. Ada sebuah riwayat ini yang dilakukan oleh sahabat. Jangankan perkara yang besar,
Yang sederhana saja para sahabat itu luar biasa mencontoh. Ya. Ada riwayat yang sampai yang pernah Al-Fakir dengar bahwa ada sahabat ketika melihat Rasulullah SAW melintas ke suatu jalan ya, dan melintasi pohon yang dahannya merunduk begitu. Rasulullah itu agak menundukkan kepalanya gitu, agak membongkok ya dari tunggangannya itu. Dan melihat begitu para sahabat itu ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Inilah sikap sahabat terhadap sunnah. Nah, kita pun harus seperti itu. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka bukti cinta kita adalah cintai sunnahnya. Bukan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hawa nafsu saja ya. Tetapi yang bertentangan dengan hawa nafsu pun kita harus genggam ya. Kita pegang, kita agungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama yang hari ini kita akan mudzakarahkan, yaitu adab-adab Islami, sunnah-sunnah dalam keseharian. Rasulullah SAW memulai aktivitas pagi harinya, bangun tidur dengan membaca doa ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Awali aktivitas pagi itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bangun di pagi hari itu keadaan kondisi badan yang sehat, bersyukur. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat yang tambah lagi. Apakah ditambah jumlahnya atau ditambah keberkahannya. Nah, inilah adab ya. Apa itu adab? Kan begitu ya. Apa itu adab? Adab bisa diartikan ya suatu etika, tata krama, sopan santun ya. Gitu. Kalau orang Sunda bilang itu handap asor, DP-DP gitu. Rendah rendah hati lah ya, bukan rendah diri. Beda arti rendah hati dengan rendah diri. Karena rendah hati itu menurunkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rendah diri itu menurunkan ya, kehormatan di hadapan makhluk. Artinya menurunkan harga diri gitu. Yang seharusnya harga diri itu diturunkan di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Ulama ada yang mengartikan adab ini adalah kemasan ya. Kemasan, terutama dalam hal ibadah. Kalau dalam hal sosial mungkin keduniawian, muamalah dengan sesama manusia, nah itu lebih kepada akhlak atau etika, tata krama ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang lebih senior dengan bahasa dan sikap gitu, tutur kata yang baik ya. Badan agak rengkuh, kan biasanya gitu kalau di kampung ya. Tetapi kalau dalam hal ibadah ini kita kemas. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada contohnya. Ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah begitu saja kita kemas? Tidak. Harus kemasan yang diperbolehkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat 5 waktu. Rakaatnya sudah jelas, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Apakah kita boleh mengemas dengan sesuai hawa nafsu kita? Misalnya subuh jadi 3 atau jadi 4 karena mumpung masih pagi, badan masih segar ya, sekalian olahraga jadi 4. Apakah kemasan seperti itu? Ya.
bukan kemasan yang seperti itu, ya. Tetapi kemasan di sini adalah bagaimana kemasan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Apakah bisa kita merubah kemasan madu, ya, walaupun isinya racun? Apakah kita bisa mengemas ibadah yang mengandung unsur pengingkaran terhadap sunnah atau keluar dari sunnah, kita sebut sunnah? Ini ada adab. Dimulai dari adab hati, adab niat. Allah Subhanahu wa taala kan sudah mengingatkan kita, ya, dengan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat yang kelima itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, mukhlis, hanif. Agamanya hanif, tidak mencong, tidak berkelok-kelok, sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, lurus. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, kalau kata Allah lakukan ini, kalau kata Rasulullah dicontohkannya seperti ini, kita nggak boleh bermanuver dengan kemasan sesuai hawa nafsu kita. Karena pada akhirnya amalan kita tidak akan sesuai dengan perintah Allah dan keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Karena syarat diterimanya amal itu kan dua. Yang pertama harus ikhlas, harus jujur, lurus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya ingin meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syarat diterimanya amal itu adalah ittiba, mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah. Baik dalam hal ibadah, baik dalam hal perintah agama atau dalam urusan duniawi. Lebih-lebih dalam urusan agama. Kita tidak boleh sembarangan melakukan amalan tanpa adanya dalil, tanpa adanya contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab diawali dari adab hati, kondisi hati kita, niat kita. Di dalam surah Az-Zumar ayat 11, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dalam menjalankan agama. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan landasan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang niat ini, tentang adab niat ini, ya, hadis yang paling sering kita dengar, ya, baik di majelis ilmu ataupun di media sosial ketika kita menyimak kajian-kajian, nah, sering dibacakan hadis misalnya, ya, ini lebih dikenal hadis Umar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal itu, ya, amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dengan apa yang diniatinya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pahalanya sesuai dengan niatnya. Allah yang akan memberikan pahala. Dan Rasulullah SAW mencintai karena mengikuti sunnah. Nah, inilah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suarikum, ya, fisik, ya, kepada bentuk fisik, ketampanan, kegagahan, ya, tinggi atau pendek, ya, ramping atau montok, tidak melihat itu. Wa amwalikum, dan tidak juga melihat oh ini orang kaya, oh ini orang miskin, orang kaya lebih mulia, orang miskin lebih hina. Tidak kepada itu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kulub, hati dan amal. Ya. Hati dan amal. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya, kalimat akhirnya atau frase terakhir dari ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya adalah yang paling bertakwa. Nah, takwa itu adanya di mana? Dimulai dari hati. Dimulai dari hati, kemudian dimanifestasikan, diimplementasikan, diaplikasikan dalam bentuk amal. Dan ikhlas itu adalah adanya kesesuaian antara ucapan lisan, hati, dan amal. Iman juga sama. Adanya kesesuaian antara pengakuan di dalam hati, ucapan lisan, dan amal. Artinya apa? Artinya niat ini betapa sangat berpengaruh kepada amal yang kita lakukan. Apakah amal itu diterima atau tidak? Begitu juga dengan dalam hal adab. Itu tergantung niat. Tergantung motivasi niat kita. Kita makan. Kita makan, orang kafir makan, hewan juga makan. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah adab. Orang yang beriman makannya itu pakai adab. Orang kafir, hewan, sama saja tidak pakai adab. Apakah mau kita disamakan antara diri kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama, nggak ada bedanya ketika makan dengan orang kafir dan hewan. Apalagi kalau kita melihat dalam acara-acara resepsi pernikahan atau acara-acara pesta gitu ya, ada konsepnya itu adalah standing party, pesta sambil berdiri gitu ya, makan, nggak disediain tuh tempat duduk, nggak ada. Jangankan kursi, lesehan aja nggak ada. Sengaja itu, sengaja, karena konsepnya standing party. Apakah itu sesuai dengan Islam? Tergantung niat dari yang punya acaranya. Kalau niatnya hanya untuk hura-hura, pesta-pesta biasa, hiburan, ya nggak ada, itu perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi syariat Islam tidak ada seperti itu. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan adanya etika ketika makan, adab-adab makan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu dimulai dengan berdoa, minimal membaca Bismillah. Kalau kita tidak atau belum hafal doa mau makan, masa kita yang sudah dewasa kalah dengan anak TK, kalah dengan anak PAUD yang sudah lancar banget gitu bacaan doa mau makan. Kalau kita tanya misalnya anak kita yang usianya 5 tahun lah, ya, dengan cengkok yang khas anak-anak, dengan logatnya anak-anak gitu, mereka hafal Allahumma, ya, barik saja dibalik ya, Allahumma balik lana bima lojak tanah wakin aja banal.
Kita yang sudah dewasa, yang sudah belajar, ya, belajar ilmu di sekolah, masa masih belum hafal doa mau makan? Kalaupun belum hafal, ya dengan bismillah lah. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang dianggap baik, baik itu menurut siapa? Menurut Allah, menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut Islam, menurut syariat, bukan menurut hawa nafsu. Kalau baiknya menurut hawa nafsu, ya standing party juga baik. Ya. Apakah mereka memakannya memulai dengan bismillah? Wallahu alam, tergantung agama mereka. Karena di situ campur baur kan. Yang namanya standing party itu kita tidak bisa membedakan. Oh ini orang yang beriman, orang ini akidahnya lurus, oh ini manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, kan kita tidak bisa membedakan. Oh ini orang kafir, oh ini orang Syiah, ya. Kita tidak bisa membedakan dari tampilan fisik. Namun dari tata krama, dari tata cara mereka makan, paling tidak kita bisa melihat, bisa membedakan. Oh ini gak paham tentang sunnah. Kalau kita tahu sunnah dalam hal makan, maka diawali dari niat kita, bahwa niat kita makan itu adalah pertama perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat kita makan itu untuk menghilangkan rasa lapar dari perut kita. Ya. Kalau kita niat yang pertama itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jadi kebaikan tuh makannya. Pada akhirnya jadi berkah, jadi manfaat untuk ibadah. Niat awalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, makan itu untuk menegakkan, ya, tulang punggung, supaya apa? Supaya bisa beraktivitas, hilang rasa lapar. Maka karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, awali aktivitas makan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awali dengan bismillah. Kemudian ketika makan, gunakan tangan kanan. Kalau kita makan di bukan kita lah ya, mungkin dari jemaah ada yang biasa makan di restoran modern lah gitu ya. Hanya makan stick, pisau dan garpu. Ya, garpu tangan kiri, pisau tangan kanan. Kira-kira makannya pakai tangan mana? Sering kita lihat makannya dengan tangan kiri karena garpu. Ya. Kalau kita makan misalnya keluar dari kebiasaan mereka dengan tangan tanpa alat seperti itu, kita cubit itu daging sticknya, mungkin akan diketawain. Tetapi kalau kita merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada kebaikan sunnah di dalamnya. Begitu juga makan dengan apa, 3 suapan pertama itu Rasulullah mencontohkan itu dengan 3 jari gitu ya. Apakah seterusnya? Tidak. Bagaimana kalau makannya dengan sayur? Apakah dengan 3 jari juga? Tidak juga. Tergantung kondisionalnya. Kondisinya kalau makannya berkuah, ya masa harus pakai tangan 3 jari? Apa? Kita menggunakan alat yang disediakan, yaitu sendok. Selama sendok itu digunakan dengan tangan kanan, ini sesuai sunnah, artinya makan dengan tangan kanan. Ya, begitu. Selesai makan, kita ucapkan hamdalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah telah memberikan kita makan. Kalau hafal doanya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Atau ada doa yang lain, alhamdulillahilladzi asba'na, gitu. Dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah SWT dengan memujinya yang telah memberi
makan, yang telah memberikan rasa kenyang. Rasa kenyang ya, bukan kenyangnya saja, rasa kenyang. Karena ada orang yang banyak makan tapi nggak kenyang-kenyang. Tapi ada orang yang sedikit makan tapi langsung kenyang. Subhanallah. Karena yang memberikan kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan nasi, bukan makanan. Allah bisa memberikan rasa kenyang kepada kita walaupun nggak makan seminggu. Gimana mau makan orang masih kenyang? Allah titipkan rasa kenyang kepada perut kita sehingga kita nggak butuh makan. Nah, maka dalam hal makan saja Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga contohkan. Ya. Ini hal yang sederhana. Bagaimana dengan yang besar, yang urusannya ibadah mahdoh gitu ya. Ibadah yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara fisik, salat, jihad, ya, ibadah haji, ya, seperti itu. Maka hadis tentang niat ini di kalimat yang berikutnya itu adalah menjelaskan tentang motivasi dari para sahabat ketika berhijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau niat kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah dan Rasulnya, artinya mencontoh kepada sunnah Nabi SAW, maka pahalanya disediakan oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau kita melakukan amalan akhirat, amalan agama untuk mengejar duniawi gitu ya, tidak ada motivasi ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi SAW, yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil dengan amalan ini, dengan wirid ini, dengan ritual ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau orang Sunda bilang itu capek gawe teka pake. Totohan kita berjibaku dalam ibadah, tetapi hanya untuk mengejar kesuksesan dunia, mengejar kejayaan dunia, mengejar kebahagiaan dunia, tidak ada sedikit pun terbetik dalam hatinya, dalam niatnya untuk meraih ridho Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka semua itu tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan pahala di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sementara yang bisa Al-Fakir sampaikan di pertemuan pertama ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang adab-adab Islami yang subhanallah, kajian adab ini bukan 1-2 kali pertemuan selesai, tapi harus sambung menyambung gitu ya, sambung menyambung, karena ini berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Dan mohon izin dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menginformasikan kepada hadirin semua bahwa alhamdulillah Rehab Hati Nagrak Sukabumi memiliki sebuah lembaga, yaitu lembaga rumah tahfiz, mana di dalamnya adalah ada program untuk kaderisasi para penghafal Al-Quran, ya, dimulai dari pra SD sampai ya umum lah. Namun ada kendala dalam hal fasilitas. Antusias dari peminat ini banyak, sampai ruangan tidak cukup lah. Maka insya Allah mohon support, doa dan dukungan dari jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat dari Al-Fakir untuk bisa memiliki sebuah tempat, satu tempat yang memadai untuk menampung para santri, baik santri mukim ataupun santri yang hanya keluar masuk gitu ya, untuk ikut kajian dan menghafal Al-Quran di tempat kami di Tahfiz Rehab Hati Nagrak Sukabumi. Dan ini di bawah naungan visi Tahfiz.
juga bekerja sama dengan Project Langit dan Kenceleng Sedekah. Bila mana ada di antara jamaah yang ingin berkontribusi, ambil bagian dalam amal jariah ini, Al-Fakir sangat menyambut baik untuk menerima seberapapun yang ingin disalurkan, atau dalam bentuk materi, dalam bentuk bahan bangunan juga silakan ya. Nanti tinggal menghubungi nomor kontak yang bisa dihubungi, dan semoga apapun yang disalurkan, baik itu berupa uang ataupun dalam bentuk bahan bangunan, semoga menjadi amal jariah yang pahalanya, kebaikannya tidak akan terputus walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pahalanya terus mengalir. Karena itu adalah amal jariah, sedekah jariah, wakaf jariah. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam idza mata bani Adam in qata amalu illa min salat, sadaqatin jariyatin au ilmu tafa'u bih au waladin yad'u lahu, salihin yang diulahu. Jadi bila mana anak cucu Adam ini meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, 3 aset. Yang pertama dalam bentuk harta yang disedekahkan. Yang kedua dalam bentuk ilmu yang disampaikan, diajarkan, dan yang ketiga dalam bentuk anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dan yang kedua, izinkan Al-Fakir menyampaikan program dari guru kami, cita-cita guru kami Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, bahwa dalam kesempatan ini sedang proses pembangunan Geraha Islamic Center ya, Rehab Hati Pusat yang berlokasi di Ciampea, Bogor. Nah, sekarang sedang proses pembangunan, dan bagi jamaah yang ingin juga berkontribusi dalam mensukseskan ya, keberhasilan terselesaikannya program pembangunan ini, pembangunan Islamic Center Rehab Hati Pusat, kami tunggu donasinya kepada jamaah sekalian yang ingin menitipkan hartanya di langit ya. Barang siapa yang menitipkan hartanya di langit, maka tidak akan sia-sia, tidak akan habis, karena yang menjaganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau beda kalau kita titipkan harta kita di bank, kalau banknya bangkrut, karena nggak ada yang menjaganya. Kalau yang menjaganya makhluk lagi, syukur-syukur amanah. Karena banyak kasus ya, nasabah yang pada demo karena apa? Karena uangnya dibawa kabur. Tapi insya Allah ya, insya Allah barang siapa yang menitipkan hartanya, menyimpan hartanya di langit, Allah yang akan menjaganya ya. Dan kami dalam hal ini juga punya punya divisi Project Langit. Silahkan disalurkan dananya ke Project Langit atau Kenceleng Sedekah untuk bisa kami sampaikan, kami sambungkan ke Yayasan Rehab Hati untuk membantu pembangunan Islamic Center Rehab Hati Pusat. Semoga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan, kelapangan rezeki dan keberkahan, serta cita-cita dari jamaah, impian dari jamaah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah mendonasikan, mewakafkan, menginfakkan sebagian hartanya, sebagian kecil dari amanah yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, semoga menjadi amal jariah, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada dirinya, hartanya dan keluarganya serta usahanya. Allah berkahi, Allah turunkan keberkahan yang berlipat ganda, yang berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sebagai penutup, walafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.